Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, ketemu lagi dengan Bu Nini. Hari ini kita akan belajar tentang anatomi fisiologi kardiovaskuler. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Betul. Kemarin kita belajar tentang konsep awal, anatomi fisiologi, pengertiannya bagaimana, fisiologi itu seperti apa, kemudian letak-letaknya itu apa namanya, kemudian yang kedua adalah kita belajar tentang anatomi fisiologi untuk sistem pernafasan. Baik ya, tetap sehat dan semangat ya, semangat ya. Oke, hari ini kita belajar sambil melihat suasana di belakang layarnya Bu Nini ini ya. Luar biasa sekali ya. Ini ya seperti kita sedang piknik di luar ya, gitu. Baik, hari ini kita belajar tentang ANFIS, anatomi fisiologi kardiovaskuler. Kardio itu adalah jantung. Vaskuler itu adalah pembuluh darahnya. Jadi ada dua item. Yang pertama adalah jantungnya dan pembuluh darahnya. Oke, lanjut di sini. Apa itu jantung? Jantung itu apa? Fungsinya untuk apa? Nah, ternyata fungsinya itu adalah sebagai pompa. Nah, pompa apa? Pompa darah ke seluruh tubuh. Terus kemudian bentuknya seperti apa sih Bu? Gitu kan? Ternyata bentuknya kalau Anda bayangkan itu seperti jantung pisang. Nah, kalau istilah Jawanya itu adalah ontong. Nah, atau enggak piramid. Nah, gitu. Dan jantung itu merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Bayangkan saja kalau seumpamanya darah tidak dipompa ke seluruh tubuh, jantungnya berhenti. Karena jantungnya berhenti, itu bisa menyebabkan pasiennya adalah henti jantung atau cardiac arrest. Nah, ini bisa menyebabkan kalau tidak tertolongi bisa menyebabkan kematian pada pasien. Oke, dilanjut lagi ya. Jadi posisi jantung itu di mana, Bu? Posisi jantung itu pasti ada di dalam. Di dalam mana? Di dalam torak. Dilindungi oleh torak. Tuh kan? Rongga torak ada kosta-kostanya. Nah, letaknya di mana? Di mediastinum ya, khususnya di mana? Di bagian tengah. Menjorok kemana, Bu? Menjorok ke bagian kiri. Jadi jantung kita itu adalah bagian kiri. Nah, seringkali orang-orang itu menyatakan bahwa aku sakit hati. Sakit hatinya di sini. Loro hatiku rasanya. Tidak. Padahal di sebelah sini itu adalah jantung, bukan hati. Hati itu adalah di sebelah sini. Kanan bawah sini. Begitu ya. Orang-orang menafsirkan tuh bahwa jantung atau jantung di sini, tapi mengungkapkannya adalah loro atiku tuh di sini. Gitu ya. Padahal hati itu letaknya tidak di sini, tetapi letaknya di sini itu adalah jantung. Baik, lanjut ya. Oke, nah ini dia penampakan. Penampakan jantung itu kalau anterior apa kemarin? Ya, anterior itu adalah bagian depan. Jadi penampakannya si jantung itu bagian depan seperti ini. Dia menjorok ke arah left itu adalah apa? Left itu adalah kiri. Ventricle bagian kiri. Jadi ventricle itu letaknya adalah di bawah sendiri bagian kiri. Oke, kemudian ini ya, sudah kita lihat sekilas, ini ada aorta, ada vena cava, ada atrium kanan, ventricle kanan, ini kanan semua. Yang ini adalah kiri. Jadi jangan bingung. Ya, yang berlawanan arah dengan kita. Misalnya di sini tangannya Bu Nini adalah kanan, berarti itu adalah bagian kiri pasien. Sedangkan yang sini adalah bagian kirinya Bu Nini, itu adalah bagian kanannya pasien. Gitu ya, jangan bingung. Lanjut. Sedangkan yang di sini itu adalah, kita lihat itu adalah posterior. Apa itu posterior? Oke, jadi posterior itu adalah bagian belakang. Bagian jantung bagian belakang.
Ini penampakannya seperti ini, aortanya kalau dari bagian belakang seperti ini, vena cavanya dari belakang seperti ini, inferior, vena cava inferiornya seperti ini, atrium bagian kanannya seperti ini, ventricle bagian kanan seperti ini, dan yang ini bagian kiri. Berarti di sini ada atrium kanan, di sini ada atrium kiri. Yang di sini ada ventricle kanan, di sini ada ventricle kiri. Lanjut. Nah, ini dia. Kalau kita lihat seperti ini ya, jadi posisinya jantung itu adalah terlindungi oleh kosta, rongga dada. Nah, di sini. Di sini jantung dia berfungsi untuk memompa ke seluruh tubuh. Nah, berarti nanti kita belajar bagaimana caranya jantung itu berfungsi untuk memompa ke seluruh tubuh. Nah, dari sini jantung ini ya, itu bisa memompa ke tangan, lengan kanan kiri, ke kidney atau ke ginjal, bahkan ke pelvis bawah, kemudian sampai ke bagian kaki kita. Itu adalah fungsi dari jantung. Luar biasa sekali fungsi dari jantung, ya. Oke, letaknya bagian apa? Ya, saya jelaskan tadi, bagiannya adalah di bagian kiri, bukan di bagian kanan, ya. Terus kemudian terlindung oleh koste atau dinding dada. Ukurannya panjang kali lebar kali tinggi itu adalah ini ya, 12 sampai 14 kali 8 sampai 9 dikali tingginya 6. Jadi ini tergantung pada tinggi badan seseorang, besarnya juga mempengaruhi. Kita berbeda ya. Antara orang Indonesia sama orang Eropa itu pasti akan berbeda, sehingga beratnya jantung, ukurannya jantung itu juga akan lebih berbeda, gitu, bervariasi. Oke, terus kemudian basis itu adalah dasar. Ini dia. Nih. Nah, dia itu superior, iya kan? Superior itu apa? Superior itu adalah di atas atau di bawah? Di atas atau di bawah, yo? Di atas, ya. Di atas, superior di atas, kemudian inferior itu adalah di bawah. Superior itu adalah apa? Dasarnya itu adalah di sini, ya. Pucuknya. Nah, tetapi dia itu lebih ke belakang. Jadi posisinya itu adalah dasarnya itu lebih ke menjorok ke mana? Ke dalam dibandingkan dengan yang bagian bawahnya. Nah, gini loh maksudnya Bu Nini. Jadi ini itu lebih menjorok ke dalam dibandingkan yang di bagian apex atau ujungnya. Gitu. Apex itu letaknya di mana? Pucuk. Nah, ini dia. Ntar saya jelaskan lagi, kalau basis itu adalah dasar. Dasarnya di sini, Bu. Nah, dasarnya di sini. Oke, pintar. Apeknya di mana? Pucuknya di sini. Nah, dia menjorok ke arah kiri. Nah, tapi posisinya anterior, bagian depan. Ya kan? Dia berarti posisinya ke depan, tapi letaknya apek di mana? Di bawah. Nah, kalau basis itu dasarnya di kosta kedua, ini ya, 1, 2. Nah, letaknya di sini. Kemudian kalau apex atau puncaknya itu di mana? Di interkosta, berarti di sela-selanya. Sela 1, sela iga 1, interkosta, sela iga, sela kosta 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Jadi lokasinya bisa terletak di interkosta ke-4 atau ke-5. Begitu. Oke ya. Letaknya di mana? Di sebelah kiri. Kemudian dilindungi oleh rongga dada, ya kan? Kemudian basisnya letaknya di mana? Superior itu bagian atas, posterior dia menjorok ke belakang, meskipun dia di depan, tetapi dia menjorok ke depan, ke atas, di atas, tapi dia agak cenderung ke belakang. Apeknya dia di bawah, tetapi dia lebih ke arah gini, ke depan. Nah, anterior itu di depan. Letaknya di mana, Bu? Kalau apek? Apeknya letaknya di mana? ICS ke-4 atau ke-5. Jos. Oke, lanjut lagi. Baik ya. Ayo kita ingat-ingat lagi. Ruang jantung ada 4. Ditulis dulu.
ruang jantung ada 4. Oke. Yang pertama apa? Atrium kanan, ventrikel kanan. Bentar ya. Kemudian atrium kiri, ventrikel kiri. Nah, diulang lagi ada 4. Yang pertama adalah atrium kanan, ventrikel kanan. Oke, diulang. Kemudian lanjutannya nomor 3 apa? Atrium kiri. Kemudian yang keempat adalah ventrikel kiri. Nah, di mana sih Bu letaknya? Kita lihat letaknya dulu ya. Nih, ini dia. Nih, letak dari jantung, nah seperti ini. Ini bentuknya jantung tuh seperti ini ya. Terus kemudian atrium ini. Ini sebelah mana? Ini sebelah kanan. Dan ini pokoknya yang sebelah sini itu adalah kanan. Yang sini adalah sebelah kiri. Oke, sekarang ketika kita belah seperti ini, seret begitu. Ini adalah yang bagian sini adalah atrium. Yang bagian sini adalah ventrikel. Nah, kalau letaknya di sini berarti kanan, kalau letaknya di sini adalah kiri. Nah, gampang kan? Berarti kalau yang bagian atas apa itu? Atrium kan? Ini juga atrium, tapi letaknya di kanan. Berarti atrium dextra. Oke. Yang kiri apa, Bu? Yang kiri atrium sinistra. Oke. Ke bawah lagi. Mana kursornya Bun ini? Ke bawah lagi ini apa? Ventrikel sinistra. Yang berikutnya di sini adalah ventrikel dextra. Nah, oke. Kemudian ini adalah pembatasnya. Nah, ini pembatas. Oke, di sini pembatas ya. Kita lihat lagi. Nah, ruang jantung ada 4. Yang pertama adalah atrium kanan. Atrium kanan itu menerima darah dari mana? Vena cava superior. Berarti kalau superior itu adalah dari atas. Darah yang berasal dari atas masuk ke dalam atrium kanan. Vena cava inferior berarti darah yang vena yang menampung darah bagian bawah itu. Kita lihat di sini biar nggak bingung. Atrium kanan menerima darah dari mana? Yang atas namanya ini atas, ini bawah. Ini langsung masuknya ke sana ya, masuknya ke atrium kanan. Jadi darah yang berasal dari atas, vena cava masuk ke dalam vena cava superior menuju ke atrium kanan. Darah yang dari bawah menuju ke vena cava inferior masuk ke dalam atrium kanan. Begitu ya. Lanjut. Nah, kemudian ventrikel kanan. Nah, ventrikel kanan ternyata berhubungan dengan atrium kanan. Ya, atrium kanan kan di atasnya, ventrikel kanan di bawahnya. Lah, ternyata di situ ada katup antara ventrikel kanan dengan ventrikel kiri. Ventrikel kanan dengan ventrikel kiri. Ventrikel kanan dan atrium kanan. Oke, namanya apa? Namanya ini dia, tricuspidalis. Katup tricuspidalis. Oke. Di sini atrium kanan, di sini ventrikel kanan. Ini ada katupnya. Nah, ini bisa menutup, membuka dan menutup katup ini. Ya. Namanya apa? Katup tricuspidalis. Nah, ya. Oke. Ruangan yang pertama adalah atrium kanan, ruangan yang kedua adalah ventrikel kanan. Ya. Oke, lanjut. Ada katupnya namanya apa? Penghubungnya. Jadi di antara atrium kanan dengan ventrikel kanan ketika masuk zret itu harus ditutup, zret. Supaya darah tidak akan kembali lagi dari mana? Dari ventrikel kanan menuju ke atrium kanan itu. Lah, katupnya itu namanya apa? Tadi yang Bu Nini jelaskan? Katup tricuspidalis. Oke, lanjut ya. Yang ketiga itu adalah atrium kiri.
Yang keempat adalah ventrikel kiri. Ya, di situ ternyata sama. Ya, di sini katup yang sebelah kiri itu adalah ada pembatasnya antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Namanya adalah katup mitral atau katup bicuspidalis. Diulang lagi, namanya adalah katup mitral atau katup bicuspidalis. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu gambarnya. Nah, di sini. Nah, ini dia. Di sini atrium kiri sama ventrikel kiri. Juga ada katupnya, ya kan? Katupnya namanya katup mitral atau katup bicuspidalis. Kalau yang di sini namanya apa tadi? Katup tricuspidalis. Nah, darah dari, saya ulang lagi, vena cava superior, vena cava inferior masuk ke dalam atrium kanan, kemudian darahnya akan dialirkan menuju ke ventrikel kanan. Ketika sudah menuju ke sini, katup tricuspid akan menutup. Nah, nanti kemudian lanjutannya ke sini, nanti kita belajar lagi ya. Baru kita belajar kemudian di sini dulu. Atrium kiri, ya, kemudian terisi oleh darah menuju ke ventrikel kiri. Nah, pada saat itu ada namanya katup. Katupnya adalah katup mitral atau katup bicuspidalis. Oke, lanjut. Nah, kemudian di ventrikel kiri itu 3 kali lebih tebal. Kenapa ya? 3 kali lebih tebal dibandingkan ventrikel kanan. Apa penyebabnya? Kenapa fungsinya? Oke, kita lihat ventrikel kiri itu adalah jalur terakhir. Jadi tempat atau ruangan terakhir dari jantung. Sehingga jantung itu harus lebih kuat memompa ke seluruh tubuh. Nah, dia itu adalah fase terakhir sehingga si ventrikel itu harus kuat memompa zrut begitu untuk bisa dipompa ke seluruh tubuh. Sehingga karena harus kuat, dia harus punya kapasitas yang besar, yaitu dia harus lebih, dindingnya lebih tebal 3 kali lipat dibanding ventrikel kanan. Nah, ketika kita mau jantungnya itu mau dipompa ke seluruh tubuh, lewatnya mana? Lewat aorta. Nah, di situ juga harus ada pintu. Jadi setiap ruang itu harus ada pintu supaya tidak ada yang kembali lagi begitu. Tidak boleh kembali lagi, tetapi harus mengikuti alur. Nah, ketika dia ventrikel menuju ke aorta, itu namanya adalah katup semilunaris aorta. Ulangi lagi namanya apa? Katup semilunaris aorta. Nah, oke, saya ulang lagi. Ini adalah atrium bagian kanan, ventrikel bagian kanan, atrium bagian kiri, ventrikel bagian kiri. Oke. Kemudian dari atrium bagian kanan, kemudian menuju ke ventrikel bagian kanan, ada namanya katup tricuspidalis. Kalau dari dari arteri kiri ke ventrikel itu ada katup namanya katup mitral. Kemudian dari katup ini ya darah kemudian masuk, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Lah, di sini ada katupnya. Namanya adalah katup semilunaris aorta karena dia mau ke aorta. Begitu. Kita ulang lagi ya, katup jantung. Berarti kalau katup tricuspid itu ada itu ada tiga daun. Letaknya di mana tadi? Di mana? Apa? Oke, di atrium kanan dan di ventrikel kanan. Oke, kemudian katup mitral letaknya di mana? Atau bicuspidalis, 2 daun katup. Di atrium kiri dan ventrikel kiri. Yang keempat tadi sudah kita pelajari ya, namanya adalah karena dia mau menuju ke aorta, namanya katup semilunaris
aorta. Kalau yang mau menuju ke mana namanya pulmonalis, berarti katup semilunaris pulmonalis. Letaknya di mana? Di ventrikel kanan. Saya lihatkan ya di sini. Mana gambarnya yang enak? Ini dia. Ini dia. Saya jelaskan lagi. Vena cava superior, vena cava inferior masuk ke dalam atrium kanan, kemudian masuklah darahnya menuju ke ventrikel kanan. Katup trikuspid akan menutup. Jes. Nah, kemudian ventrikelnya akan dipompa zret. Nah, kalau dipompa berarti katup yang di sini itu harus membuka. Ya kan? Katup ini itu menuju kemana? Ke paru-paru. Paru-paru bagian kiri dan paru-paru bagian kanan. Namanya apa, Bu? Kalau paru-paru? Paru-paru kemarin apa? Pulmonalis. Berarti katup semilunaris pulmonalis. Oke. Setelah itu, kan dari sini itu adalah awalnya membawa darah kotor. Nah, setelah itu dia melewati arteri pulmonaris, ya. Dia membawa darah kotor, kemudian dilakukan apa? Dilakukan difusi. Nah, pertukaran antara konsentrasi tingginya tadi apa? Yang dari sini kan membawa darah kotor. Berarti akan ditukarkan oleh paru-paru di alveoli kemarin menuju ya antara alveoli dengan apa namanya? Membran kapiler. Ditukar dari membran kapiler itu kaya akan CO2 ya ditukar dengan kaya akan O2. Begitulah. Setelah terjadi pertukaran gas ya, sehingga setelah dari situ dia akan kaya akan oksigen. Ya. Kemudian dialirkan ke sini ya. Ke vena pulmonalis, kemudian masuklah ke dalam atrium kiri. Berarti kalau sudah terjadi difusi di paru-paru, kaya akan apa? CO2 atau oksigen? Kaya akan oksigen. Nah, setelah kaya, saya sudah disangoni, gitu kan? Nah, atrium ini segera katupnya membuka, membuka. Namanya katup apa ini? Katup bicuspidalis atau katup mitral. Kemudian menuju ke ventrikel kiri. Nah, ventrikel kiri sudah punya ini apa namanya? Darah itu sudah penuh, kemudian dipompa. Nah, mau dipompa besret begini, ketika dipompa berarti yang di katup sini, katup mitralnya akan menutup. Kemudian yang mau ke aorta ini akan membuka. Nah, dibukalah katup semilunaris aorta sehingga zrit pintunya dibuka, dia akan menuju ke aorta ke seluruh tubuh. Begitu ya. Ini nanti saya jelaskan lagi. Jadi kita berulang-ulang supaya Anda lebih paham. Oke ya. Sekarang saya tanya, berarti ruang jantung ada berapa? Ada 4. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Antara atrium kanan sama ventrikel kanan ada katup apa? Katup, sini. Katup trikuspidalis. Antara ventrikel kiri dengan mohon maaf, atrium kiri sama ventrikel kiri di sini ada apa? Apa yo? Katup mitral atau bicuspidalis. Top. Nah, oke ya. Oke, nanti kita ulang lagi pelan-pelan. Ini sudah selesai. Nah, ini dia. Kita lihat di sini. Nih, yang ini namanya trikuspidalis, ya kan? Katup trikuspidalis. Yang ini adalah katup semilunaris pulmonalis karena mau menuju kemana? Ke paru-paru, begitu. Setelah itu, yang di sini ada atrium kanan, ventrikel kanan, berarti di sini adalah apa? Katup mitral. Nah, kemudian yang dari ventrikel kiri menuju ke aorta, berarti
katup semilunaris aorta. Begitu ya. Oke. Terus, nah, oke, kita lihat ternyata di atrium ya. Jadi antara atrium kanan dan atrium kiri itu ada sekat. Ventrikel kanan dan ventrikel kiri itu ada sekat ya. Kalau sekatnya ventrikel kanan sama ventrikel kiri berarti kan sekatnya di sini ya. Tidak boleh nggak ada sekat karena harus berbeda, karena kalau semuanya tidak ada sekat akan menimbulkan masalah begitu ya. Oke, atrium kanan, atrium kiri, di sini sekat itu namanya septum. Kalau antar sekat berarti ventrikel, berarti septum interventrikel. Ulangi lagi, sekat antara ventrikel kanan, ventrikel kiri itu adalah di sini itu adalah septum interventrikel. Lah Bu, kalau yang di arteri berarti atrium di sini berarti apa? Di sini jaraknya berarti sama septum juga, tetapi namanya adalah septum interatrial. Nah, gitu ya. Septum interatrial. Maksudnya apa? Pembatas antar atrium kanan dan atrium kiri. Kalau ventrikel itu ventrikel kanan dan kiri dibatasi oleh septum interventrikel. Gitu. Nah, ini dia. Seperti ini ya. Seperti ini Anda lihat, ini adalah atrium kanan, ini adalah atrium kiri. Lah, tidak boleh seperti ini. Kalau seperti ini, itu namanya atrial septal defect. Ya, ini namanya adalah seperti kebocoran. Nah, jantung bocor. Nah, itu orang-orang mengatakan jantung bocor. Nah, ini dia. Nih, lapisannya tadi saya Bu Nini katakan bahwa yang ventrikel kiri 3 kali lebih tebal dibandingkan dengan ventrikel kanan. Nah ini, contohnya seperti ini ya. Nah ini tidak boleh begini. Tapi sekatnya ini apa namanya tadi? Kalau sekat septum. Antar atrium berarti interatrial. Antar ventrikel berarti apa? Septum interventrikel. Oke ya, lanjut ya. Ada yang belum paham? Ya, silahkan nanti kalau belum paham, tanyakan di Google Classroom. Lanjut lagi di sini, ya, kita lihat di sini, aliran darah itu seperti ini. Jadi, ketika darah masuk, itu ketika dari sini, atrium kanan terisi. Atrium kiri juga terisi sekarang. Jadi begini, jadi ketika masuk itu bersearah. Jadi dari atrium kanan sama atrium kiri masuk, seret. Katupnya itu langsung membuka semua antara kanan sama kiri, zet begitu. Masuk semua menuju ke yang di sini menuju ke ventrikel kanan, yang di sini menuju ke ventrikel kiri. Kemudian yang satunya ini menuju ke paru, yang bagian kiri itu adalah menuju ke seluruh tubuh. Jadi geraknya begini, seret begini. Nah, gitu. Tidak boleh bertabrakan seperti ini. Nah, ini tak boleh seperti ini, tak patut. Ya. Ini adalah abnormal dalam sirkulasi. Ketika kalau kita lihat seperti ini, itu biasanya pada bayi itu akan kebiruan, sesak nafas, terus kemudian ketika nangis itu sininya kebiruan. Ya, kasihan sekali seperti ini. Oke, namanya apa tadi? Ini kalau seperti ini adalah namanya ventricle septal defect, ya kan? Septal itu adalah septum tadiku. Defect itu adalah ada apa namanya kecacatan di sini. Ya. Oke, saya ulang lagi. Ayo, sekarang diulang lagi. Oke, namanya apa ini? Atrium kanan. Yang ini adalah atrium kiri. Yang ini apa?
ventrikel kanan, yang ini adalah ventrikel kiri. Kemudian darah dari vena cava superior dan vena cava inferior masuk ke dalam atrium kanan. Nah, sebelum mengisi kepada ventrikel kanan, katup tricuspidalis ini membuka. Nah, membuka sehingga darah dari atrium kanan masuk ke dalam ventrikel kanan. Nah, kalau yang di sini itu setelah, jadi biar nggak bingung ya, setelah ini menuju ke paru-paru. Ini gambarnya nggak ada kebetulan. Kalau seumpamanya kita lihat di sini, berarti atrium kiri masuk ke dalam ventrikel kiri. Nah, sebelumnya ada namanya katup bicuspidalis atau katup mitral. Masuk ke dalam ventrikel kiri. Kemudian dari ventrikel kiri dia memompa secara maksimal ke seluruh tubuh lewat apa? Aorta. Nah, sebelum dia menuju ke aorta ada katup, namanya apa? Katup semilunaris aorta. Jos. Oke. Oke ya. Sekarang kita kenal, jadi di jantung itu, ini ada lapisannya. Nih. Jantung itu punya lapisan. Yang paling terkenal atau kita bagi menjadi 3. Yang pertama bagian dalam itu adalah endokardium. Yang tengah adalah miokardium. Yang luar itu adalah perikardium. Oke. Yang pertama adalah endo itu dalam. Miokard. Nah, itu adalah tengah. Perikardium itu adalah yang bagian luar. Di miokardium itu lapisannya paling tebal sendiri. Dia berisi oleh otot jantung. Nah, pernah mengenal enggak sakit IMA? Infark miokard akut. Nah, berarti infark itu adalah apa? Adanya sumbatan sehingga menyebabkan jantungnya tidak terisi oleh darah dan oksigen. Nah, miokard itu adalah miokardium, berarti menyebabkannya di mana? Terjadinya di mana? Di otot jantung. Ya. Akut itu terjadinya adalah akut, bukan lama, bukan kronis. Ya, oke. Kemudian sama seperti kasusnya di paru-paru. Jantung itu kan dia berdetak begini. Nah, ketika berdetak itu juga harus ada pelapisnya yang melapisi tadi. Nah, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan gesekan. Berarti di situ ada pelapisnya dan dilumasi. Nah, dilumasi itu yang berfungsi itu adalah perikardium, mengandung 10 sampai 30 cc cairan jernih. Nah, ini dia. Ini dia ya. Perikardium ini bagian luar. Nah, kemudian jantung itu dilapisi oleh pelumas khusus nih di sini. Supaya melindungi gesekan. Nah, itu namanya, nah di sininya itu ada lapisan kecil ini namanya epikardium. Nah, yang paling terkenal tadi itu ya perikardium yang sini. Nah, ini ya, di sini ada pelumasnya, kemudian dilapisi oleh epikardium. Yang tengah itu adalah apa tadi? Miokardium. Nah, miokard. Yang bagian dalam sendiri itu adalah apa? Endokardium. Bagian dalam apa? Endokardium. Bagian tengah apa? Miokardium. Ya. Bagian luar apa? Perikardium. Oke, kita lihat di sini ya. Sekedar tahu bahwa jantung seperti kita. Jantung itu berdetak terus, itu butuh nutrisi juga. Anda kalau semuanya olahraga butuh nutrisi enggak setelahnya? Iya, sebelumnya juga iya. Kalau semuanya Anda habis puasa, ya, puasanya bukanya belum buka, tapi disuruh lari muter lapangan 10 kali, mampu enggak begitu? Nah, jantung juga butuh nutrisi. Siapa yang menutrisi jantung? Nutrisinya berupa darah, oksigen ya. Darah itu membawa nutrisi dan oksigen. Lah, siapa itu? Arteri koronaria. Nah, ini
Nih, dia menyelubungi seluruh dari permukaan jantung. Begitu. Sekedar tahu ya, jadi seperti ini. Bayangkan saja kalau seumpamanya IMA tadi ada sumbatan sedikit di sini. Nah, berarti nutrisi bisa enggak tersampai ke sini? Enggak bisa. Nah, ini tersumbat di sini. Akhirnya apa? Lama-kelamaan dia mengalami infak di sini. Jantungnya akhirnya tidak menerima nutrisi sama sekali. Akhirnya apa? Lemas, 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 menyebabkan apa? Infak. Nah, infaknya semakin lama dari sini bisa semakin menyebar. Nah, itu. Makanya hati-hati ya, penanganan infak itu juga harus cepat gitu supaya dapat ditangani tidak sampai menyebar ke seluruh permukaan pada lapisan jantung. Lebih mudah ditangani jika waktunya lebih awal diberikan pertolongan. Nah, ini dia. Sebentar ya, saya jelaskan dulu. Oke, di sini yang pertama adalah lihat Bu Nini ya, vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, vena cava inferior, vena cava superior masuk ke dalam atrium kanan. Nah, kemudian di sini ada namanya tricuspidalis katup. Nah, kemudian di sini ada apa? Ventricle kanan. Nah, ventricle kanan. Kemudian di sini sebelum masuk ke dalam paru-paru ada katup namanya katup semilunaris pulmonalis. Ulangi lagi, katup semilunaris pulmonalis. Oke. Kemudian dia masuk ke dalam permukaannya ini ya, pembuluh darahnya. Kemudian dia menuju ke mana? Menuju ke arteri pulmonalis, tergantung. Kalau ke sini itu berarti arteri pulmonalis bagian kiri. Kalau ke sini berarti arteri pulmonalis bagian kanan. Kemudian di sini ada paru-paru. Nah, di situ akan terjadi difusi. Akhirnya setelah difusi dihantarkan menuju ke mana? Ke vena. Vena pulmonalis. Kayak akan apa? Oksigen. Nah, kembali lagi, kalau di kanan berarti melewat vena pulmonalis bagian kanan. Kalau di kiri berarti vena pulmonalis bagian kiri. Oke. Setelah itu dia masuk ke mana? Ke dalam atrium kiri. Setelah dari masuk dalam atrium kiri, masuk ke mana? Ke ventricle kiri melalui katup apa? Bicuspidalis atau mitral. Oke. Kemudian setelah dari ventricle dipompa, zret. Dipompa itu ketika memompa secara otomatis katupnya yang dari aorta dia akan apa? Akan membuka dres. Namanya katup semilunaris aorta. Dihantarkan semua seret ke aorta ke seluruh tubuh. Nih, aorta ke seluruh tubuh. Oke. Saya ulangi lagi ya. Ya, perhatikan baik-baik. Vena cava superior, vena cava inferior. Berarti ini posisinya adalah aliran darah dari atas menuju ke sini, aliran darah dari bawah menuju ke sini, ke atrium kanan. Kemudian ada katup tricuspidalis menuju ke ventricle kanan. Sebelum ke dalam paru, ada namanya katup semilunaris pulmonalis. Kemudian darah dihantarkan ke arteri pulmonalis kanan dan kiri, kemudian ke paru-paru. Setelah membawa darah membawa oksigen menuju ke vena. Vena pulmonalis kanan dan bagian kiri dan bagian kanan, kemudian menuju ke atrium kiri. Kemudian di sini ada katup mitral. Kemudian di sini ada apa? Ventricle kiri. Setelah itu apa ini? Setelah itu dibawa nih ke aorta, ke seluruh tubuh, tapi harus melalui katup semilunaris aorta. Begitu ya.
ke seluruh tubuh, akhirnya apa? Kembali lagi, tetapi dia membawa darah apa? Darah kotor. Darah kotor, yaitu kaya akan CO2. Kemudian akan ditransferkan lagi, didifusikan lagi ke paru-paru. Baik, di sini ya. Di sini kita lihat ya, ini darah dari mana ini? Dari ini ya, ini dari atas. Ini dari bawah. Nah, yang dari bawah itu apa aja, Bu? Pelvis. Nah, pelvis itu tulang kemaluan ya. Kaki itu di bagian bawah. Ginjal. Terus apa namanya? Berkaitan dengan hepar, hati. Kemudian usus digestif itu adalah pencernaan. Nah, itu dibawa ke bagian bawah, namanya vena cava inferior. Yang atas itu adalah lengan, leher, otak, mata, dan lain sebagainya itu masuk menuju ke vena cava superior. Nah, kemudian di sini atrium kanan, ventrikel kanan, kemudian ke paru-paru. Nah, mengalami difusi, ya kan? Kemudian membawa darah bersih. Setelah difusi, kemudian dihantarkan ke atrium kiri, ke ventrikel kiri, kemudian ke aorta, ke seluruh tubuh lagi, ya kan? Kemudian di sini ketika sudah membawa darah bersih, itu juga dialirkan ke arteri koronaria untuk memberikan nutrisi kepada jantung. Nah, selain itu juga ke seluruh tubuh, kemana? Bagian atas dan bagian bawah. Begitu ya. Baik, sekian dulu kita perkuliahan ini. Berikutnya nanti akan ada sesi berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.